Baik, shalom. Eh, Baik, di sini saya akan meresum kembali materi eh, mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan. Nah, sebelum saya meresum kembali materi, saya akan memperkenalkan diri karena ada sepatah kata yang mengatakan eh, eh, kenal maka disayang, tak kenal maka tidak disayang. Baik, baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Riko Ayemo, kelas NIM 2020071014173. Baik, di sini saya langsung masuk pada materi. Yang pertama adalah terminologi dan etimologi administrasi. Nah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ad atau pada, yang berarti secara terus-menerus dan dalam mengerjakan sesuatu yang memperoleh hasil yang optimal atau memuaskan. Nah, sehingga memperoleh hasil yang baik, dan dari kata administrare yang berarti melayani. Nah, adapun definisi administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama, saling bekerja sama dan saling berhubungan erat antara satu sama lain, dan setiap bidang itu saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Baik, yang berikut adalah unsur-unsur administrasi. Nah, unsur-unsur administrasi ini sangat penting dalam dalam administrasi tersebut. Yang pertama adalah unsur statis. Bukan unsur statis, tapi yang pertama adalah organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat informasi. Nah, yang pertama, yang ini sangat erat, ya. Organisasi harus ada manajemen atau waktu dalam bentuk komunikasi dan informasi yang disampaikan. Nah, ada juga personalia dan finansial dan material dan relasi publik. Baik, yang berikut adalah unsur statis. Nah, unsur statis organisasi adalah gambaran secara skematis atau secara mendalam tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha untuk mencapai satu tujuan. Nah, yang berikut adalah unsur dinamis. Nah, unsur dinamis ini dilihat dari keterampilan tata keragaman yang pertama, yang kedua adalah kepemimpinan, tata kepemimpinan, yang ketiga adalah tata keuangan, tata usaha, dan yang terakhir adalah tata hubungan masyarakat atau disebut dengan humas. Nah, yang berikut adalah dinamis. Nah, dinamis adalah organisasi. Dinamis adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha, merencanakan skema atau rangkaian organisasi, dan mengadakan departemenisasi, menetapkan wewenang atau tugas dan tanggung jawab dari orang-orang dalam suatu badan organisasi tersebut. Nah, yang berikut adalah administrasi on manajemen. Yang berikut adalah administrasi as organisasi and manajemen. Nah, administrasi, manajemen dan organisasi ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah, maka ada manajemen, ada organisasi, maka ada manajemen atau waktu. Nah, ada waktu, ada manajemen, ada juga
ada juga. Jadi ketiga ini saling berhubungan erat dan tidak saling terlepas dari suatu suatu um, suatu organisasi tersebut. Nah, jadi administrasi merupakan proses. Jadi dalam administrasi ada proses masukan organisasi, dan organisasi ini merupakan wadah atau ya sebuah organisasi masyarakat. Dan sedangkan manajemen merupakan waktu. Nah, ini ketiga ini saling berkaitan. Jadi pelaksanaannya yang satu sama lain saling berhubungan dan saling berkaitan sehingga tujuan dapat dicapai. Baik, yang berikut adalah unsur pokok dalam administrasi kesehatan. Yang pertama adalah input atau masukan. Nah, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, yaitu kita kenal dengan 6M. Yang pertama adalah manusia, ada men atau manusia. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga atau material atau bahan. Yang keempat adalah metode yang digunakan. Ada mesin atau peralatan. Yang berikut adalah market atau pasar. Nah, 6 ini saling berkaitan juga, karena ada manusia harus ada uang, karena ada uang bisa melengkapi segala yang dibutuhkan, dan harus ada bahan dan semua peralatan yang harus digunakan dalam sebuah administrasi kesehatan tersebut. Nah, yang berikut adalah proses. Nah, proses ini merupakan suatu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama planning atau planning yang pertama, masukan, dan yang kedua adalah organisasian, yang ketiga adalah actuating, yang pertama di controlling, atau yang berikut adalah evaluasi atau mengevaluasi dari suatu apa yang telah di proses tersebut. Nah, yang berikut adalah output atau keluaran. Nah, output atau keluaran ini adalah suatu dampak dari pekerjaan administrasi tersebut. Nah, yang berikut adalah target atau sasaran. Nah, target atau sasaran ini merupakan sasaran yang ditinjau dari pekerjaan atau tupoksi kerja yang bersifat, ada juga tupoksi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang bersifat langsung yaitu medical service atau tim medis. Nah, tim medis ini dia sasarannya bersifat langsung atau individu, family, keluarga. Dan sasaran langsung yaitu contohnya seperti ibu dan anak. KIA, ibu dan anak, kesehatan ibu dan anak. Nah, ini kan secara langsung. Sedangkan public service, public health, yaitu sasaran yang tidak langsung atau sosial atau grup. Nah, ini sasaran tidak langsung. Jadi dia sasaran tidak langsung adalah seperti contohnya seperti sasaran tidak langsung itu seperti sasaran tidak langsung itu seperti sasaran tidak langsung itu seperti ibu dan anak. Sasaran tidak langsung seperti ibu dan anak, dan sasaran langsung yaitu balita atau lain sebagainya. Nah, inilah sasaran yang langsung. Jadi yang berikut adalah dampak. Dampak adalah timbulnya kekurangan. Dampak adalah timbulnya keluaran dari akibat berupa kebutuhan dan tuntutan. Nah, kebutuhan mengalami kekurangan dan kelebihan. Jadi kebutuhan mengalami kekurangan dan tuntutan melebihi kelebihan yang terlalu banyak, atau istilahnya terlalu lewat batas begitu.
Jadi contohnya seperti ya kebutuhan, berarti kebutuhan akan gizi atau kebutuhan akan makanan atau kebutuhan akan peralatan yang harus dipenuhi, dan kelebihan harus membatasi. Contohnya seperti biaya-biaya tadi, seperti biaya dari biaya pemerintah, biaya pemerintah lagi. Jadi biaya dari pasien atau biaya dari pasien yang datang. Nah, contohnya dia harus setor berapa begitu supaya tidak kekurangan, dan uh, dan tidak dari pihak tersebut juga tidak mencari keuntungan. Jadi tidak begitu, dan dia tidak mencari keuntungan, dan dia hanya tidak, istilahnya tidak kekurangan, tidak kelebihan. Ya, begitu. Dan yang berikut adalah manfaat administrasi kesehatan. Nah, manfaat administrasi kesehatan adalah dapat dicari akar permasalahan, tata cara kesanggupan secara efektif, atau secara lebih mendalam atau lebih baik, dan secara efisien dapat dipenuhi kebutuhan dan tuntutan. Nah, jadi kebutuhan yang tadi dengan tuntutan ini harus dapat dipenuhi. Contohnya seorang pasien yang tadi sakit harus menambah begitu, mungkin kekurangan darah ke lain sebagainya. Dan yang tuntutan berarti kelemahan, contohnya seperti lemak dan lain sebagainya. Oke, baik, yang berikut kita akan masuk pada sistem. Baik, yang pertama adalah sistem kesehatan. Sistem kesehatan terdapat dua kata. Yang pertama adalah sistem, dan yang kedua adalah kesehatan. Nah, sistem merupakan suatu kesatuan kumpulan dan dari bagian-bagian yang berhubungan dan saling bekerja sama dalam satu kesatuan organisasi untuk mencapai keluaran yang diinginkan bersama. Sistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem suatu wujud konkret dan arti dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya PowerPoint atau Microsoft Word, yang bagian-bagian atau elemen-elemennya saling berhubungan. Nah, yang berikut adalah sistem sebagai suatu metode. Nah, sistem tersebut membentuk suatu metode yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya sistem pengawasan yang bagian-bagian atau elemen-elemen pembentuknya adalah sebagai peraturan. Nah, yang berikut adalah unsur sistem. Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Contohnya, yang pertama, masukan, input. Nah, input adalah bagian kumpulan yang terdapat dalam suatu sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsi suatu sistem tersebut. Yang kedua, proses. Proses adalah kumpulan bagian elemen yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Keluaran yang berikut adalah keluaran. Keluaran atau disebut dengan output adalah kumpulan elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Yang berikut adalah umpan balik atau disebut dengan feedback. Feedback adalah bagian dari kumpulan yang merupakan dari sistem dan sekaligus sebagai masukan dari sistem tersebut.
Yang berikutnya adalah dampak atau impact. Adalah akibat yang dikeluarkan oleh sistem tersebut. Yang berikut adalah lingkungan atau disebut dengan environment. Adalah di luar sistem tetapi mempunyai ketergantungan dengan sistem tersebut. Dan yang berikut adalah jenjang sistem. Secara sederhana yang dimaksud dengan jenjang sistem ialah bagian sistem ditinjau dari sudut peranan dan kedudukan terhadap lingkungan. Kedudukannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama subsistem, yang kedua suprasistem dan sistem. Nah, suprasistem adalah lingkungan di mana sistem tersebut berada dengan kedudukan yang lebih luas. Contohnya sistem peranan makanan pada manusia. Nah, yang berikut sistem. Sistem adalah suatu sistem yang saling mempengaruhi. Contohnya lambung, usus halus, usus besar, tenggorokan, dan lain sebagainya. Subsistem adalah bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem pula. Contohnya, mempunyai fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Nah, yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi sistem pencernaan makanan. Yang pertama, lambung merupakan proses pemenuhan untuk menyerap vitamin keseluruhan tubuh. Yang berikut, usus halus merupakan di mana proses kimia terjadi dan pengeluaran saat limbah padat atau cair yang tak dibutuhkan. Yang berikut, faktor batasannya, bentuk dan jenis pencernaan makanan. Membatasi makanan yang tidak bergizi, membatasi bentuk dan jenis makanan berlemak bagi individu yang cenderung atau rentan dengan makanan berlemak, ruang lingkup kegiatan promotif, preventif, peningkatan kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan. Bentuk dan jenis pencernaan makanan tersedia dan bermanfaat, dapat diterima dengan baik, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu kualitas. Baik, yang berikut pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu. Yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, pelayanan kesehatan menyeluruh adalah suatu pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan yang menyeluruh. Pelayanan kesehatan menyeluruh tidak hanya dilihat dari keluhan si penderita saja, melainkan dilihat dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu jalan keluar ialah memperkenalkan diri dan latar belakang hidup seseorang si penderita tersebut. Nah, yang berikut stratifikasi pelayanan kesehatan. Dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama atau disebut dengan primer, adalah pelayanan kesehatan bersifat dasar pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai pengetahuan yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan. Yang berikut adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua. Nah, pelayanan tingkat kedua lebih lanjut, telah bersifat rawat inap, dan untuk penyelenggaranya telah dibutuhkan
dan tersedianya tenaga-tenaga spesialis atau tenaga medis. Dan yang berikut adalah pelayanan kesehatan tingkat ketiga, adalah pelayanan kesehatan bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis. Baik, yang berikut adalah sistem rujukan. Sistem rujukan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, rujukan kesehatan. Rujukan ini dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian, rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Yang berikut adalah rujukan medik. Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan. Rujukan ini pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran. Oke, yang berikut kita akan masuk pada mutu pelayanan kesehatan. Nah, apa itu mutu? Mutu merupakan suatu langkah peningkatan pelayanan kesehatan, baik itu individu maupun populasi, sesuai dengan dampak keluaran yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional tertentu. Ada juga dimensi mutu. Dimensi mutu adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan, yaitu efektif sesuai dengan kebutuhan yang menjamin hasil kesehatan yang lebih baik. Efisien bertujuan untuk memaksimalkan pengguna sumber tanpa ada pemborosan. Contohnya seperti seseorang pergi ke pelayanan dan dari pelayanan tersebut supaya tidak, kalau kita ke pelayanan yang dilengkapi dengan segala macam peralatan, itu sangat susah karena kita membuang ongkos dan lain sebagainya. Kalau kita ke sekitar kita pelayanan, maka kita akan mendapat pelayanan yang baik, ya, yang memuaskan. Tapi kalau umpamanya kalau sakitnya terlalu berat dan tidak bisa diatasi, maka ya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Baik, kita langsung kita yang berikut itu adalah perawatan ditangani tepat waktu dan masuk akal secara geografis dan disediakan dalam setting di mana keterampilan dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan medis. Ya, ini contohnya itu seperti perawatan dan jadi ditangani itu harus tepat waktu supaya tidak menjadi sakit, tidak menjadi lebih berat, karena lebih berat makan biaya dan lebih berat itu sangat susah, ya seperti begitu. Dan yang berikut itu adalah dapat diterima perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan hak untuk harapan pengguna pelayanan, perorangan dan budaya komunitas mereka. Dapat diterima perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan hak untuk harapan. Sesuai dengan harapan untuk
untuk harapan mereka. Jadi ikuti kemauan mereka supaya harapan mereka menjadi lebih baik dan bukan dari kelemahan si penanganan medis. Jadi yang berikut adalah adil tanpa ada perawatan kesehatan yang tidak berbeda. Jadi harus adil dan tidak ada perawatan yang berbeda. Contohnya seperti harus jangan pilih muka dan membedakan dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah aman tanpa menimbulkan risiko dan kerugian bagi pengguna jasa. Jadi kesehatan harus dilihat dan harus memastikan supaya penggunaan atau tidak ada pemborosan. Istilahnya tidak ada pemborosan gitu. Baik, yang berikut adalah standar mutu. Standar mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masalah, proses, hasil keluaran, serta manfaat atau kepuasan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Baik, yang berikut adalah program menjaga mutu. Nah, program menjaga mutu adalah suatu ketetapan atau undang-undang yang ada di salah satu bidang tersebut yang menjadi dasar dari pelayanan tersebut sehingga memuaskan supaya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saling memuaskan dan saling melengkapi antara pemberi pelayanan dan pemohon pelayanan tersebut. Yang berikut adalah tujuannya supaya kedua belah pihak saling memuaskan dan sasarannya tergantung pada program penjaga mutu tersebut. Yang berikut adalah standar program menjaga mutu. Supaya tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam program tersebut atau memuaskan. Baik, yang berikut adalah bentuk programnya, bisa individu, bisa juga kelompok di dalam suatu pelayanan tersebut, tergantung pada pekerjaan mereka. Baik, yang berikut adalah organisasi pelayanan program menjaga mutu adalah pelayanan dengan fasilitas dilengkapi, baik itu peralatan yang mau dipakai dan juga pelayanan tepat waktu. Pelayanan tepat waktu harus. Kalau tidak di tepat waktu berarti akan ada kendala-kendala. Baik, yang berikut adalah organisasi pelayanan program menjaga mutu. Baik, program menjaga mutu pelayanan perorangan atau kelompok. Pelayanan yang bersifat perorangan atau bersifat kelompok. Yang berikut adalah penetapan masalah mutu pelayanan kesehatan. Penetapannya yang pertama itu organisasi, yang kedua ada manajemen. Kalau ada penetapan, ada manajemen waktu penetapannya, waktu penetapan pelaksanaannya. Ada juga penetapan mutu tersebut dilihat dari latar belakang permasalahan orang tersebut supaya bisa dipastikan apa penyebabnya. Baik, yang berikut adalah karakteristik kegiatan menjaga mutu. Yang pertama adalah sama-sama paham tentang suatu hal tersebut dan harus menanggapi dengan benar apa yang dikeluh
dibutuhkan oleh si pemohon tersebut, dan tindakan sesuai dengan apa yang ditetapkan bersama atau sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Yang berikut adalah manfaat. Manfaatnya supaya tercapai pada kepuasan bersama dan menjadi sudut pandang yang baik oleh pengunjung atau orang yang datang untuk mau dilayani tersebut, supaya saling memuaskan dan bisa menjadi pelayanan yang dinilai oleh orang lain, yang pelayanan yang baik, istilahnya pelayanan yang baik. Yang berikut adalah pelayanan kedokteran. Ada pelayanan kedokteran yang bersifat mandiri, contohnya rawat jalan seperti dokter praktek, apotek pelayanan, dan lainnya. Seperti dokter praktek, apotek pelayanan, dan lainnya. Pelayanan ini pada umumnya bersifat rawat singgah pelayanan. Ada juga kedokteran yang bersifat kelompok, contohnya rumah sakit. Pelayanan ini pada umumnya bersifat rawat inap. Seorang pasien yang meminta pertolongan kalau sakit penyakitnya terlalu parah, maka harus dirawat selama beberapa hari ke depannya, lalu diberi arahan, keterangan atau diagnosis dari dokter dan dipulangkan. Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat ini sangat utama dari pelayanan kesehatan yang lainnya dan harus diterima pelayanan yang membutuhkan selama 24 jam setiap hari, dan pelayanan ini kalau dilayani tapi tidak bisa menyembuhkan, maka dibutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipindahkan ke ruangan berikutnya. Yang berikut adalah rumah sakit. Jenis rumah sakit berdasarkan pada pemilik, yaitu kepala rumah sakit atau milik. Rumah sakit yayasan dan rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah. Pelayanan rumah sakit swasta memiliki bayaran kalau sedikit yang harus ditanggung. Sangatlah berat itu kalau sudah mempunyai kartu jaminan berobat dari rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit memiliki milik pemerintah akan dibayar oleh pemerintah, dan pasien tidak perlu keluar biaya yang begitu banyak. Yang berikut adalah adapun macam-macam klasifikasi rumah sakit. Yang pertama, kelas A, yang difasilitasi sudah disiapkan. Rumah sakit kelas B yang memiliki fasilitas yang kurang dari kelas A A tersebut. Yang berikut adalah rumah sakit kelas C, juga lebih mengurang fasilitasnya. Yang berikut rumah sakit kelas E sangatlah kurang fasilitasnya. Tergantung pada pelayanan kedokteran, dan tergantung pada kekurangan tenaga medis dan peralatan yang sudah disiapkan. Yang berikut adalah jenjang sistem. Jenjang sistem rujukan. Ada masyarakat yang lebih memilih posyandu. Selain itu juga ada masyarakat yang memilih pengobatan tradisional tidak bertolong, maka akan dirujuk puskesmas pembantu atau disebut dengan bidan. Sesudah itu kalau tidak tertolong dikarenakan kekurangan tenaga medis atau
peralatan, maka akan dirujuk sampai si pasien merasa puas atau tertolong. Pelayanan kedokteran keluarga. Pelayanan kedokteran bersifat tamu, contohnya seperti di pertandingan sepak bola atau di tempat-tempat pertandingan karate maupun pertandingan apa saja, tinju dan lain sebagainya, maka akan dihubungi dokternya yang bisa mengobati atau bisa menolong keluhan atau masalah kesehatan di pertandingan tersebut, sehingga akan menangani masalah kesehatan tersebut. Yang berikut adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan dasar kesehatan masyarakat yaitu pertama posyandu, Pustu pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua berhubungan dengan lurah, kalau posyandu berhubungan dengan RT, dan tingkat ketiga adalah puskesmas distrik dan kantor distrik berhubungan dengan camat. Dinas kesehatan tingkat 1 departemen kabupaten berhubungannya dengan bupati. Dinas kesehatan tingkat 2 kantor wilayah berhubungannya dengan gubernur. Departemen kesehatan pusat berhubungannya dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik, yang berikut adalah puskesmas. Puskesmas pembinaan kepada masyarakat untuk hidup sehat, pembinaan terpadu dan berkesinambungan, artinya terus-menerus, agar masyarakat tak mudah diserang oleh sakit penyakit tertentu yang berkontaminasi dengan lingkungan tersebut. Ada 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas. Yang pertama, pusat pelayanan tingkat pertama yaitu usaha pencatatan penyakit, wilayah, keterangan wilayah tersebut, pencatatan bayi sakit sakit yang terdapat di bayi atau sakit diare contohnya kepada anak balita. Dan yang berikut adalah usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan mata, dan usaha kesehatan lanjut usia. Yang berikut usaha kesehatan olahraga supaya tidak terkena sakit penyakit. Yang berikut adalah usaha pemberantasan penyakit menular. Dan yang berikut adalah perawatan kesehatan masyarakat. Yang berikut adalah usaha pendidikan kesehatan, mendidik supaya menjadi lebih baik. Yang berikut adalah kesehatan jiwa raga. Yang berikut kesehatan gizi yang harus diperlukan, bagaimana caranya, langkah-langkah untuk kita mengkonsumsi makanan yang lebih baik supaya kesehatan kita tidak terganggu. Dan kesehatan sekolah yaitu kesehatan yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan. Berikut adalah kesehatan lingkungan, harus lingkungan yang bersih, yang baik, supaya karena lingkungan adalah tempat di mana host atau manusia itu beraktivitas. Kalau lingkungannya tidak baik, maka orangnya pun akan tidak baik. Jadi timbal balik antara lingkungan dengan manusia. Dan yang berikut adalah usaha kesehatan gigi. Yang berikut adalah usaha keluarga berencana, KIA, KB. Atau yang berikut adalah kesehatan ibu dan anak, KIA, ibu dan anak. Dan yang berikut adalah kesehatan
fragile atau kesehatan bersama. Dan yang berikut adalah asas pengelolaan puskesmas yang mempunyai tanggung jawab di wilayah tersebut, mempunyai tanggung jawab sesuai dengan letak geografi puskesmas. Peran masyarakat dalam wilayah tersebut. Masyarakat berperan supaya menjadi lebih baik agar bisa hidup sehat, mandiri, dan sejahtera. Pelayanan keterpaduan atau pelayanan keliling, yaitu pelayanan yang harus dari rumah ke rumah, dan diteliti atau penelitian di rumah, dan kenapa, sebab akibat sakit yang timbul oleh si penderita tersebut harus diteliti keliling ke setiap daerah begitu. Keliling setiap daerah. Dan yang berikut adalah rujukan dengan memberi surat keterangan rujukan untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak tertolong, maka harus ditindaklanjuti atau memberi surat keterangan untuk dirujuk ke rumah sakit karena mungkin fasilitas alat fasilitasnya kurang dan lain sebagainya. Yang berikut adalah rujukan pelayanan kesehatan masyarakat. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat ini ada dua. Yang pertama adalah rujukan medis dan rujukan kesehatan masyarakat. Nah, rujukan medis, rujukan medis itu contohnya seperti ke rumah sakit dari tipe C atau dari tipe D sampai pada tipe A atau tipe rumah sakit yang paling umum atau paling atas yang fasilitasnya sudah disiapkan. Sedangkan kalau rujukan kesehatan akan melalui kantor-kantor dinas sampai kepada kantor yang berikut atau kantor yang lebih pusat, yang lebih pusat begitu. Terima kasih, itu saja. Oke. Yang berikut adalah kita masuk pada subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, subsistem merupakan bagian sistem yang ditanggung oleh pemerintah atau pembiayaan individu tersebut atau sendiri, mandiri. Dan batasan subsistem pembiayaan kesehatan juga mempunyai keterangan orang tersebut dan peralatan yang harus disiapkan. Dan itu pun tergantung pada pembiayaan kesehatan tersebut. Nah, yang berikut adalah tujuan untuk memfasilitasi agar tidak ada yang berkekurangan dalam pembiayaan kesehatan. Syarat pokok pembiayaan kesehatan itu yang pertama, pasien memiliki kartu berobat atau BPJS kesehatan, dan masih banyak lainnya. Yang berikut adalah profit and loss dalam pembiayaan kesehatan. Nah, profit and loss maksudnya di sini adalah pembiayaan kesehatan, masukan dalam keluaran harus sama, tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang mencari keuntungan. Jadi dia harus sama dan harus sesuai dengan kebutuhan yang akan dipergunakan atau peralatan yang harus difasilitasi. Itu tidak ada yang berkekurangan. Kalau ada yang berkekurangan berarti tidak cukup untuk membeli biaya untuk peralatan kesehatan yang mau dipakai dalam
kesehatan tersebut. Baik, yang berikut adalah jenis biaya kesehatan berupa barang atau jasa. Jadi jenis biaya kesehatan itu dia berupa barang atau jasa. Jadi berupa barang berarti kita harus dari si pemohon harus dan ya berupa barang harus dengan pembiayaan untuk untuk menerima kesehatan tersebut harus dengan sedikit uang yang harus dikeluarkan dari si pemohon tersebut, atau jasa atau contohnya kalau jasa berarti tanpa balas jasa atau tanpa diminta sedikit sedikit tanpa ya jasa dilayani yang ditetapkan oleh pembiayaan kesehatan. Ya, pembiayaan kesehatan yang ditetapkan dari suatu kesehatan tersebut. Yang berikut adalah sumber biaya kesehatan. Nah, sumber biaya kesehatan ini tergantung pada rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakitnya milik pemerintah, maka dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan rumah sakitnya milik swasta, maka dibiayai oleh juga kepala swasta tersebut. Itu tergantung pada rumah sakit. Rumah sakit swasta atau ya milik pemerintah begitu. Baik, yang berikut adalah macam-macam pembiayaan kesehatan. Berikut adalah pembiayaan kesehatan, peralatan kesehatan yang mau dipakai. Contohnya peralatan infus dan jarum suntik atau spoid dan lain sebagainya. Yang berikut ada juga pembiayaan kontrak tempat kerja yang masih banyak kontrak tempat kerja untuk melayani atau ya tempat untuk mereka bekerja, istilahnya tempat mereka bekerja, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, yang berikut adalah masalah pembiayaan kesehatan. Nah, masalah pembiayaan kesehatan adalah suatu masalah yang biasa terjadi dalam pembiayaan kesehatan. Contohnya pemerintah pusat mencairkan yang begitu banyak untuk kebutuhan dalam pembiayaan. Nah, dari provinsi dicarikan dan di transfer ke provinsi, dan provinsi mendapatkan ya lebih banyak, dan sebagian besar dipotong dari provinsi, sehingga di daerah mendapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Makanya ada yang kekurangan peralatan yang harus dipakai dalam fasilitas kesehatan tersebut. Dan juga ada juga dari pemerintah daerah memotong lebih banyak, terutama dari kepala dinas atau kepala rumah sakit yang memotong lebih banyak, sehingga bukan kepala rumah sakit tapi kepala dinas kesehatan daerah memotong, kabupaten yang memotong pembiayaan yang harus disalurkan, dan sehingga dari puskesmas tersebut atau rumah sakit tidak mencukupi, maksudnya dalam fasilitas untuk peralatan dan lain sebagainya dalam kesehatan tidak mencukupi, akhirnya berkekurangan, dan akhirnya masyarakat harus membayar untuk peralatannya dan lain sebagainya supaya tidak mengurang, dan
ya, dan tidak melebihi. Itu yang biasa terjadi pada pemerintah provinsi atau dari pemerintah daerah. Terima kasih.